bahwasanya nggak semua masalah itu harus diselesaikan dengan cara berbicara. Ada beberapa masalah, problem yang bisa diselesaikan dengan cara diam gitu. Diam aja gitu, ntar juga kelar sendiri. Nggak usah semua perlu diomongin sih. Iya. Kalau lawan main kita tahu ngontrol ego itu kan juga kayak kita bisa ngerasain ya. Oh dia bisa sedikit bijak nih gitu loh. Ngobrolnya tuh pelan. Ngobrolnya tuh kayak nggak terburu-buru, nggak tergesa-gesa gitu kan, nggak emosi. Kak Tari mau naik ya? Oke. Sebentar, gue jawab yang ini nih. Oke. Sebab pasangan yang tahu diri atau menyadari itu sangat minim loh. Ya sebenarnya pasangan yang datang ke kita itu bukan cuma pasangan ya, sesuatu yang datang ke kita itu ya cerminan diri kita sebenarnya. Kalau kita mau menyadari, gitu. Energinya pasti nggak jauh berbeda gitu. Yang deket loh ya, aku bilang yang deket ya, bukan berarti yang deket itu. Jadi gini, orang mau mendekati seseorang pasti kan juga mikir kan, ini orang bagaimana gitu kan. Ketika kita udah nggak punya konektivitas dalam segi energi atau kenyamanan atau apapun, pasti mundur. Enggak deh ini, kayaknya nggak nyambung deh, kayaknya begini gitu. Tapi kalau yang tetap mendekat, nekat, dan kita juga menanggapi, itu berarti energinya juga lagi sama gitu. Makanya kalau mau cari pasangan yang menurutmu sesuai denganmu, ya kamu harus menyesuaikan diri juga gitu dengan kondisimu. Kalau kenapa ada orang yang bahas kenapa ada orang yang nggak pernah overthinking sama orang yang overthinking, kan kita udah bahas ya. Kenapa kita tuh bisa overthinking ya? Kenapa kita ada orang yang cuek gitu kan? Itu pengaruh dari pertama dulu itu karena kita diterapkan sama orang tua itu kayak dari lingkungan kita sadar dulu kan, kita yang ngajarin kita hidup itu kan orang tua ya kan. Kamu tuh harus seperti ini, kamu harus membuktikan kalau kamu tuh hebat, kamu tuh harus bisa membanggakan keluarga. Kalau kamu kerja keras, kamu pasti dapat uang banyak. Kalau kamu sekolahnya bagus, pasti kamu dapat jodoh yang bagus juga. Kalau itu ditanamkan dari kecil sampai gede, kalau seandainya tidak masuk di diri kita ketika kita dewasa nih, misalnya kita dipupuk dari orang kerja keras pasti kaya gitu kan. Kalau di mindset kita itu, ketika kita ngerasa nggak kerja keras, terus kita gini-gini aja, nah disitulah terjadi overthinking gitu loh. Belum lagi pengaruh lingkungan, itu dari pengaruh ini ya, pola didik gitu kan. Tapi bukan berarti jelek gitu loh. Bukan berarti jelek kan, itu fasenya berbeda. Nah itu kan fase kita kecil gitu kan. Itu sementara kalau fase kita udah dewasa gini, kalau kita berpikir kerja simple toh menghasilkan duit, ya why not gitu kan. Gitu. Jadi kadang-kadang kita udah ngerasa gue udah kerja keras, gue udah ibadah, gue udah orangnya jujur, gue baik, rajin sedekah, tapi kok Allah gini ya. Overthinking. Karena apa? Yang diajarkan kita kerja keras pasti kaya. Kalau kita sholat, kita pasti kaya gitu loh. Karena kita transaksional sama Tuhan, sama keadaan. Jadi Tuhan sama malaikat mungkin ngetawain kita ya, gitu loh. Jadi kayak, lu kenapa sih gitu loh? Lu tinggal sholat, tar rezeki gue yang ngatur kan gitu. Atau enggak, lu tinggal kerja aja, nggak usah pikirin macam-macam gitu. Nah makanya tuh overthinking tuh bisa muncul dari lingkungan, bisa terlebih ke anak laki-laki. Iya, anak laki-laki, kamu tuh sosok pemimpin, bla 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 bla, gitu kan. Kamu tuh harus kuat, bla 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 bla, gitu. Terus ketika itu nggak terjadi di kehidupan, dia overthinking. Lah, gue harus membahagiakan adik-adik gue, gitu kan. Gue harus menghasilkan uang banyak supaya gue bisa jalan-jalan sama keluarga. Siapa sih yang nggak pengen? Misalnya kayak ajak keluarga besar tuh jalan-jalan, siapa sih yang nggak pengen gitu loh. Tapi kalau kita nggak sanggup berada di posisi itu dengan rezeki yang kita dapat sekarang, kita overthinking dong. Ya elah, udah umur 34 tahun nggak pernah ngajak orang tua jalan-jalan ke luar negeri kah, nggak pernah. Overthinking jadinya. Ya karena itu udah ditanamkan kalau kita tuh seperti itu, harus hebat, harus kuat. Padahal mah kita diri sendiri dulu yang dibenerin. Sadar diri dulu, kita posisinya kerjanya seperti apa,
penghasilannya segimana, self sabotase head energy. Iya, aku ke anak-anak gak minta buat bahagiakan kami kelak. Ya itu yang gue sebut, yang sering gue sebut doktrin dan dogma itu gitu loh. Kita kan terdogma dalam masalah apapun ya, termasuk masalah agama gitu. Kadang-kadang agama itu dikaitkan dengan masa depan seseorang gitu. Bukan kadang-kadang, kebanyakan gitu. Jadi kalau sholat nanti misalnya hidupnya akan baik gitu, sholat hidupnya akan enak, kaya gitu kan. Sebenarnya nggak ada hubungannya guys gitu. Ibadah ya ibadah aja, ibadah tuh ya ibadah aja gitu. Ibadah tuh ya untuk kita aja gitu, bukan untuk transaksional. Ketika gue ibadah pasti gue akan mendapatkan seperti ini, kalau nggak dapet ntar nyalain Tuhan kan gitu. Kan gue bilang juga kalau misalnya takdir itu juga udah ada gitu. Mau seberapa keras kita berusaha pun kalau takdir nggak nyampe ke situ ya nanti ujung-ujungnya kalau kita nggak siap akan menyalahkan gitu. Kok takdir gue jelek ya gitu, kok takdir gue begini banget ya, padahal enggak, sebenarnya nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus gitu. Semua itu sama, tergantung cara kita menyikapinya, cara kita kontrolnya, fondasinya kan gitu. Kalau orang dikit-dikit nyalain orang, apalagi nyalain Tuhan, itu kan ya gimana gitu loh. Kan kebanyakan kayak gitu yang terjadi ya gitu. Selalu menunjuk keluar gitu. Padahal sebenarnya kita dikasih kesempatan yang sama loh guys gitu. Dalam hidup ya. Gue bilang dalam hidup itu. Dalam hidup itu sebenarnya kita dikasih kesempatan yang sama. Bang Eza, analoginya itu seperti gini. kasih kali ya. Bang Iza, kita sekolah di kelas yang sama, di ruangan yang sama dengan guru yang sama gitu kan. Tapi hasilnya akan berbeda. Iya kan? Salam. Waalaikumsalam. Setelah gue mata-matiin, setelah gue pelajarin sampai usia gue segini, itu ternyata hanya masalah kesadaran. Gitu. Ada orang yang dulu waktu sekolah itu udah punya kesadaran, makanya dia ngerti sekolah itu tujuannya apa. Di sekolah gue harus ngapain gitu. Beda lagi kalau yang belum punya kesadaran ya, kesadarannya belum tumbuh, bukan nggak punya. Itu pasti mikirnya oke, memang duduk di kelas gitu. Mungkin juga orangnya di situ, wujudnya di situ, tapi pikirannya gitu, pikirannya kemana, terus malah berencana nanti pulang sekolah mau kemana, kan biasanya seperti itu. Itu yang bikin beda gitu, berbeda hasilnya ya sama. Seperti sebenarnya kehidupan tuh juga seperti itu sih. Kalau kita tarik ke masa sekolah loh ya seperti itu. Hidup yang sekarang tuh juga sebenarnya seperti itu. Gitu. Semesta tuh banyak mengajarkan kita gitu. Kalau kita mau belajar ya gitu. Tapi bagi yang nggak mau belajar ya nggak masalah gitu. Nggak menyalahkan juga gitu. Karena ya memang manusia tuh harus berbeda-beda. Kalau sama nanti malah repot juga kan. Iya, di tangan sendiri. Makanya kita jangan memaksakan segala sesuatunya tuh ke anak gitu. Bagi yang belum paham bisa baca puisinya Khalil Gibran deh yang tentang anak. Itu sedikit banyak mungkin kita akan memahami kok. Ini apa ya artinya itu. Itu. Itu puisi gue baca waktu gue SMP guys. Puisi Khalil Gibran tentang anak waktu gue belum punya anak gitu. Dan gue paham itu ketika udah punya anak. Makanya itu kita harus mengalami dulu gitu loh. Kalau cuman sekedar teori tanpa laku ya gitu, itu memang sedikit masih ragu-ragu, abu-abu gitu. Tapi kalau kita udah ngalamin beda lagi. Literasi yang paling mumpuni dalam hidup adalah pengalaman sebenarnya. Pengalaman yang bisa kita terjemahkan, bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita yang saat ini gitu, yang sekarang ini gitu. Bukan, nggak usah mikir besok-besok deh gitu, yang penting saat ini gitu. Kalau udah kita mengalami kan, iya. Makanya kalau orang belum pernah ngalamin kan, kalian tahu rasanya cabai pedes kan? Kenapa kalian bisa tahu kalau rasanya cabai itu pedes ya? Karena kalian pernah makan cabai. Kalau enggak, kalau cuma cerita, Nik, cabai itu pedes loh, pasti lu juga sedikit banyak nggak percaya ya kan? Enggak.
Kata siapa orang bentuknya imut-imut gitu kan gitu. Coba aja lu makan baru kerasa pedesnya aja. Sama kehidupan. Kehidupan juga seperti itu. Kalau kita belum merasakan sendiri, cuman dengar omongan dari orang lain atau cerita orang lain, ya pasti kita sedikit banyak ragu-ragu, abu-abu, nggak percaya gitu loh. Orang garam sama gula bentuknya hampir sama kan, gitu. Tapi rasanya berbeda. Ya seperti itu kehidupan gitu. Harus kita rasakan dulu. Cabai itu merah manisnya. Coba makan bang. Api itu panas tanpa kita sentuh. Tapi kalau api itu panas, api itu panas tanpa kita sentuh. Tahu kalau api itu panas. Kamu tahu panas tuh dari mana? Kalau cuma dari omongan orang, kamu ragu-ragu. Panasnya seberapa sih gitu? Mungkin tahu itu panas, tapi panasnya seberapa sih gitu? Kalian tahu itu panas kan? Pernah? Ya nggak? Kalau cuman sekedar dibilangin itu api panas ya, iya mungkin kita tahu dan kita akan lebih hati-hati gitu. Tapi kan kalau kita belum pernah ngerasain rasanya gitu. Ketika kita ngerasain rasanya, oh panas beneran ya, itu akan lebih hati-hati dibandingin hanya sekedar omongan gitu. Iya kan? Karena manusia itu kan juga penasaran sifatnya gitu. Penasaran beneran panas nggak sih, beneran sakit nggak sih gitu kan. Pacaran itu sakit gitu, cinta itu menyakitkan gitu. Tapi kalau belum ngerasain, ya, yang udah ngerasain aja kadang-kadang masih pengen nyoba lagi. Sing Place Dear Miss You, nggak nyanyi bang. Tuh ada yang mau gabung nggak? Mumpung ada Bang Eza sama Nick nih, mau ini kan? iya. Luka batin juga sering trust issue meskipun situasinya baik, dia justru takut karena ngerasa itu mungkin ya. Sebenarnya banyak pelajaran teman-teman, banyak literasi yang bisa kita pelajari ya. Tapi sekali lagi, kita harus dalam hidup ini kita bisa tahu itu tadi pedas, manis, pahit, asinnya memang harus ngerasain dulu kan gitu. Kalau nggak jadi ketemu dia langsung ganti syarat. Iya kan? Nggak bisa kebar gitu, soal kem. Ya kan nggak ngomongin orang kak, kan nggak ngomongin politik, agama, apa gimana. Harusnya sih santai aja ya. Kayak keluargaku kan macem-macem nih. Ada yang begini, ada yang begono. Tapi tahu di YouTube ini malah kayak fine-fine aja, kan nggak ngomongin orang gitu. Terus ada yang sharing juga nggak sharing gimana-gimana. Mau gabung ayo, tapi harus on cam ya kak ya. Harus on cam. Oh ini kalau naik di upload ke YouTube. Tuh kan ada tulisannya di atas teman-teman. Masa nggak baca-baca dari kemarin? Bentar lagi udah mau pulang kerja. Oke. Coba ya. Yang memiliki ini malah jadi berani dan percaya diri. Masya Allah. Bule. Iya dong. Bule. Sebenarnya gini ya, nggak cuman dari literasi ya percaya diri teman-teman. Kalau kita meditasi yang beneran meditasi, itu tuh serius deh. Segala sesuatu yang tersumbat dalam cakra kita tuh akan ya sedikit-sedikit akan ngalir gitu. Yang belum aktif ya mungkin bisa aktif, yang masih tersumbat mungkin akan. Banyak kok, banyak gitu. Selain motivasi dari seseorang, sebenarnya yang kita bisa lakukan dalam merubah diri kita, merubah hidup kita tuh sebenarnya banyak gitu. Itu ya, tapi ya itu tadi ada yang mau, ada yang enggak itu. Kuncinya sih sebenarnya di situ, kemauan. Iya, tadi juga aku sama temen yang ngobrol ya kayak keberkahan itu apa sih gitu kan? Keberkahan itu adalah diri kita sendiri. Kata temenku tadi gitu. Padahal dia bukan psikolog, bukan apa ya, tapi yang kayak lu coba deh meremin mata gitu kan. Lu inget fase hidup lu dapat rezeki, lu dapat kebahagiaan, lu dapat keberuntungan, lu dapat ya kan itu keberkahan. Jadi keberkahan itu memang ada di diri kita dalam bentuk apapun. Mau itu rezeki, mau itu uang, mau itu finansial, mau itu cinta, kita yang membentuk semuanya. Jadi kalau mau nanya keberkahan gitu kan, ya keberkahan diri kita sendiri. Itu sih, itu orang yang sukses yang ngomong kayak
lebih tua dari aku, lebih sukses dari aku, dari pekerjaan dan finansial dan segala macam ya kan. Halo Zara. Jadi makanya dia cuma ngasih. Halo, Aku Ica. tuh suka ngobrol sama orang-orang yang seperti itu ya. Maksudnya kan kita penasaran ya sama orang-orang, apa sih amalannya kayak gitu-gitu kan, standar lah ya kan. Apa sih metode bisnisnya, bla 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 bla. Jadi dia ngejelasin itu ke aku. Gue berada di titik ini ya karena usaha diri gue sendiri gitu kan. Di samping ini nggak ngomongin ibadah dan segala macam ya teman-teman ya. Maksudnya tuh ya itu keberlimpahan dan keberkahan itu ya ada di diri kita katanya. Nah ketika gue sadar di posisi gue down, gue merem nih. Ya mungkin itu bisa dibilang meditasi ya katanya. Gue di posisi yang benar-benar kayak terpuruk. Gue di posisi yang benar-benar kayak down. Jadi waalaikumsalam. Terus dia berpikir, dia ngebayangin diri dia ketika dari kecil, remaja, dewasa, sampai di posisi dia bangkrut itu ya kan. Terus dia sadar, loh ini kan anugerah ya kata dia. Sampai gue bisa beli mobil, motor, rumah, gue bisa punya istri, gue punya anak. Loh ini kan keberkahan ya kata dia. Ini keberlimpahan nih. Kenapa gue lemes ya gitu kata dia. Wah, gue harus terus bergerak nih karena kebahagiaan bukan berarti dari pekerjaan doang. Memang down dari posisi pekerjaan, memang bangkrut. Tapi kebahagiaan yang lain masih banyak nih yang tertunda dan mesti gue bahagiain terus. Misalnya anak, istri, keluarga, atau saudara yang lain ya kan. Kenapa gue down dari posisi ini gitu kan? Berarti kan ini masih ada keberlimpahan dan keberkahan di hidup gue. Gue down bukan berarti gue punya banyak dosa atau duit gue habis. Kan bisa dicari lagi, bisa bergerak lagi, dan banyak yang mesti dibahagiain lagi. Kenapa harus down? Di situ dia bangkit dan pola pikirnya tuh di switch. Ketika dia dapat suatu masalah, dia nggak menganggap itu masalah, itu dianggap cuman kayak remedial gitu loh. Misal kayak belajar remedial, coba lagi sampai lulus, kayak usaha itu gitu kan. Karena dia merasa diri dia tuh keberlimpahan terus gitu, banyak rezeki terus. Nah dari situlah aku kayak oh sesimpel itu ya gitu kan. Tapi buat penerapannya memang butuh kesadaran yang tinggi teman-teman, supaya kita bisa ngilangin apa yang terjadi di masa lalu, apa masalah kita, itu memang dalam keadaan kesadaran yang tinggi ya. Kita bulatkan. Coba deh kalian merem, kalian bayangin muka papa kalian, mama kalian yang lama-kelamaan makin tua ya kan, anak kalian yang lama-lama makin gede. Kalian merem bayangin muka mereka. Ini mereka kok gini-gini aja ya gitu loh. Gue udah bisa kasih apa nih gitu loh. Itu bener-bener harus kesadaran yang tinggi. Kalau sadar lu masih di posisi down dan traumatik gitu kan, ya berarti diri sendiri kalian itulah yang bisa ngubah kalian. Dengan apa? Dengan berpikir kalau energi keberlimpahan itu berasal dari diri kalian sendiri. Energi keberkahan itu berasal dari diri kalian sendiri. Even kalian berdoa siang malam, tapi kalau kalian masih nggak sadar diri dengan akan keberuntungan itu, akan berjelimet terus gitu loh. Bagi rezeki yang selalu dalam bentuk uang. Iya. Makanya nggak cinta-cintaan doang bahagia, nggak duit-duit doang bahagia, nggak selalu gitu. Tingkatnya harus tinggi teman-teman, nggak yang oh gue bersyukur nih gini, besoknya berubah lagi. Itu susah tuh. Memang untuk kesadaran itu, untuk mengakui diri ini adalah keberlimpahan itu tuh susah. Dipercaya orang juga rezeki ya. Iya, makanya gue selalu bilang kan, ketika kita ritual ibadah, atau kita lagi meditasi, mungkin di saat itu kita tenang. Tapi setelah selesai, terus merawut lagi, itu pusing lagi. Ya makanya kan gue selalu bilang, bukan di saat kita berritual itu, bukan di saat kita bermeditasi itu, tapi hasilnya itu sebenarnya yang paling tujuannya kan itu hasil dari kita ritual, hasil dari kita meditasi. Kalau kita habis meditasi atau habis ritual sholat, zikir atau apa itu lebih tenang gitu, ya itu berarti berhasil gitu. Paling enggak ada apa ya, ada langkah lah, ada kemajuan dalam hal langkah, mungkin satu langkah di depan gitu. Tapi makanya jangan dipikirin, bang kok gue meditasi kok malah begini ya, gue meditasi kok malah begini ya. Nggak usah dipikirin. Makanya gue selalu bilang jangan dipikirin. Ketika kita lagi meditasi aja. Yang paling penting kan hasilnya sebenarnya, setelahnya gitu kan
Kan ada juga, tapi ada juga yang kebalik, di saat meditasi tenang, di saat ritual tenang, tapi habis itu semerawut lagi gitu. Kan ada yang kebalik kan gitu kan. Ya karena ego kita guys sebenarnya. Kita kembali lagi ke angkara kita sebagai seorang manusia gitu. Mungkin di saat bermeditasi atau ritual kita beneran tenang gitu, deket. Kita ngerasa deket sama Tuhan. Tapi setelah selesai ngerasa nggak deket, ya ego kita nongol lagi gitu. Keinginan kita nongol lagi, itu yang bikin kita nggak tenang sebenarnya. Semakin banyak keinginan semakin pusing itu tadi sebenarnya. Typingan kalian tuh bener tuh, bener tuh banyak tuh. Kita jadi sering. Iya. Kak Tutut, Kak Ayuna, Kak Nona, Kak Dede, Bunda Beta. Salam. Ya kadang-kadang kalau kita ke distract dengan sesuatu, ya udah hela nafas saja. Tarik nafas dalam-dalam, tahan sebentar, keluarin. Kadang-kadang kita nggak kuat ya guys. Sebagai seorang manusia kita harus mengakui bukan sebagai makhluk yang super gitu kan, yang bisa mengatasi semua masalah itu sendiri gitu kan. Kita harus sadar gunanya kita ritual, gunanya kita meditasi kan untuk jalan ke arah situ, jalan ke arah kenal kepada diri itu, kenal kepada diri sendiri itu kan jalan menuju ke arah situ. Kalau udah kenal ke diri sendiri kan kita jadi paham, oh bahwasanya gue di sini tuh diciptain loh gitu, gue di sini tuh ada yang nyiptain gitu loh, gue di sini disuruh apa ya, tugas gue apa ya, itu nanti akan tahu. Karena manusia itu sebenarnya itu kan punya tugas masing-masing ya gitu, punya tugas yang berbeda, punya tugas masing-masing. Intinya itu adalah hidup itu adalah pengabdian. Kalau gue bilang hidup ini adalah pengabdian. Semua makhluk itu mengabdi sebenarnya. Mengabdi ke siapa? Itu jawab aja sendiri gitu, cari tahu sendiri. Jalan menuju dan meditasi membuat kita sadar bahwa kita, iya, kadang-kadang kan ada orang yang udah mentok ya dengan ritual. Kadang-kadang, Mas, kok aku udah sholat, udah begini, kok masih gini ya gitu, kok masih nggak tenang ya. Ya kalau kita udah udah di jalan A buntu, nggak ada hasilnya, kita coba dong cari jalan lain, cari jalan B misalnya. Apa itu? Ya kan kita punya banyak literasi, kita punya banyak sampel gitu kan, contoh. Tanya aja gitu, nggak usah ragu-ragu gitu loh. Tanya aja sama seseorang yang mungkin kalian pikir tepat gitu ya. Tanya aja gimana sih caranya, gimana, apa sih rahasianya, tanya aja gitu. Tapi sekali lagi ya, ketika kita bertanya pun harus kita kembalikan ke diri kita sendiri gitu. Jangan ditelan mentah-mentah gitu kan. Takutnya kalau ditelan mentah-mentah ketika itu nggak berhasil, itu nanti akan menyalahkan jatuhnya. Balik lagi ke menyalahkan orang gitu, menyalahkan keadaan gitu. Ah, gue ngikutin cara lu nggak berhasil nih gitu. Pada akhirnya begitu. Kalau kita belum siap dengan itu gitu. Ya mengabdi itu sukarela. Melihat dengan ciptaan Tuhan dengan menggunakan akalnya sebab yang lupa. Ia sholat jadi sekedar ritual, jadi tanpa kesadaran, bukan cara berhubungan dengan Tuhan. Iya, menggugurkan kewajiban, lebih tepatnya. Gue sholat gitu, buat menggugurkan kewajiban tok gitu. Karena sholat itu kan kewajiban, gitu, harus gitu. Makanya ritualnya ya udah gitu, sekedar menggugurkan kewajiban, bukan lebih dalam lagi gitu kan. Ya ketika kita menggugurkan kewajiban itu oke, kewajiban kita udah gugur, tapi hasilnya gitu kan, hasilnya ntar kita bingung lagi, hasilnya kita sedih lagi, gelisah lagi kan gitu. Rasulullah itu memang kewajiban yang penting menilai diri sendiri, menimbang dan jujur. Baratnya juga gini, maksudnya tuh kayak sebenarnya kan semua jalan itu kan dikasih Tuhan ya. Misal jalan tuh lurus terus nih set gitu kan. Ini di sini tuh kan ada rezeki, di sini tuh ada keberuntungan, di sini tuh ada perdamaian, di sini tuh ada pahala, macam-macam tuh set gitu. Tapi tumpuk nih, ada bendungan, jebret gitu kan. Nah, ketika air mengalir itu
dia kan akan mengalir ke sampingnya atau ke celah-celah yang tipis kan. Makanya itu rezeki yang didapat tuh segitu-gitu aja. Karena yang menghambat itu tadi apa? Ya diri kita sendiri dengan apa? Dengan overthinking, dengan trauma, dengan dosa, ya kan? Banyak tuh gitu loh dengan amalan kita. Jadi itu tuh ada bendungan akhirnya. Nah, air tuh ngalir kayaknya susah banget gitu. Dia akan melewati lubang-lubang kecil atau lewat ke samping gitu kan. Susah dilihat, makanya ada orang yang dapat rezeki segitu-gitu aja. Nah, gimana supaya membobol itu bendungan? Yaitu dilepasin semua gitu loh. Harus sadar diri, ini trauma dibuang nih ya kan. Kalau bikin jurnal, self journal gitu kan, trauma gue apa nih, yang paling ketakutan terbesar gue apa nih, nah itu dilawan gitu loh, biar bendungan itu hancur, jebol, biar air itu ngalir semuanya jebret gitu, gampang dapat hoki ya kan, hidup tenang gitu loh. Jadi masalah yang ya ada masalah di air yang ngalir itu, nanti ada pohon yang menghambat, ditebas lagi jebret, karena apa, energi positifnya kuat gitu loh, karena posisinya udah ngalir kencang. Jadi apapun masalahnya dia nggak akan trauma lagi, dia nggak akan overthinking lagi, karena kesadaran diri tadi sudah terjadi gitu. Ini ibaratnya kayak gitu teman-teman. Aku juga bayangin apa sih yang menjadi bendungan di diri gua gitu loh. Oh ternyata gua ada sedikit kurang suka dengan masalah seperti A, atau dengan orang seperti A. Ya tapi gua harus lawan, gua nggak bisa kayak nggak suka sama orang, nggak bisa gitu. Jadi ya harga misalnya kayak Bang Iza naik gitu kan, nggak semuanya orang suka karakter seperti itu. Nah itu harus aku lawan. Gimana caranya gue bilang nggak bisa, kan gue nggak kenal, kan gue belum ketemu real, kenapa gue tiba-tiba bilang nggak suka gitu loh. Mungkin dengan cara ngobrolnya, kadang kan orang gamblang ya menilai orang di streaming gitu, atau dari foto, kayaknya dia karakternya keras deh, kayaknya dia karakternya begini deh, gini. Nah itu gue lewatin tuh fase itu. Gimana caranya gue nggak screening lagi jadi orang, gue nggak membaca orang lagi. Nah satu-satu tuh dipelontosin tuh apa yang menghambat itu. Nah ntar dari segi ibadah gimana? Oh sholat gue gimana nih? Oh sering telat, oh sering buru-buru gitu kan. Oh ya udah nih diperbaiki satu-satu biar aliran airnya itu tuh, baik itu pahala gitu kan. Di situ kan ada keikhlasan. Kita mencintai orang kan keikhlasan gitu kan, bukan ego gitu. Jadi kalau nggak ada keikhlasan di situ ya makanya nggak nyaman, nggak berkah, gitu kan, nggak happy, gitu. Ya kalau nggak happy ya nggak cinta. Ya berarti di situ nggak ada keikhlasan. Berarti kan berpasangan atau bekerja ya karena sesuatu, gitu. Ada juga orang yang kerja nggak cuma ngarepin gaji, ada gitu. Cuma mencari pengalaman, ada juga. Atau belajar sesuatu yang baru, ada juga. Karena orang bekerja, lu kerja buat apa? Buat gaji. Giliran gaji dipotong, overthinking ya kan. Wah gaji gue cuma segini nih, gini. Ya gitu, banyak banget hal-hal yang kita tuh harus terobos teman-teman. Biar nggak jadi trauma, biar nggak jadi overthinking. Kalau nggak ya kita menjadi manusia yang transaksional terus. Gue harus sholat nih supaya rezeki gue lancar. Gue harus sholat nih supaya gue dapat jodoh. Ya kayak gitu terus, ya gimana mau dapat? Kadang sesuatu yang kita dapat itu kalau kita nggak berharap, malah ketika kita nggak berharap, ya kadang itu terjadi. Oh iya ya, nah biasanya terjadi itu sesuai dengan kehendak Tuhan, dapat sesuai dengan kehendak Tuhan dan keberkahan itu. Makanya hidupnya tenang. Ada juga kok orang yang kenal cuman sebulan tiba-tiba nikah, langgeng pernikahannya. Nggak jaminan segala sesuatunya itu, gitu. Iya susu. Lah, itu ya teman-teman. Maksudnya tuh banyak banget bendungan di diri kita. Gimana supaya kita menterobosnya itu diri kita yang tahu. Asupan yang masuk kalau temboknya itu terlalu tebal, ya susah. Mau gimana? Mau sholat masih mikirin apa masakan besok, mau makan apa nanti. Mau berhubungan suuzon, belum ketemu sama orangnya, jangan-jangan orangnya begini, jangan-jangan orangnya begini. Belum apa-apa udah suuzon, gitu kan. Alah ya guys, San mau naik gak San? Bang Yaya badan bagus. Oh, kok tahu? Emang udah pernah lihat? Masih banyak pola pikir yang keliru, ya. Banyak banget pola pikir yang Ya itu keliru. fase guys, nggak ada penyalaan, nggak ada pembenaran ya, nggak. Jadi manusia tuh fase. Dan keberuntungan yang tadi sebut hoki itu adalah takdir yang menyamar
gitu. Itu bagian dari takdir gitu. Semua itu bagian dari takdir. Apapun yang kita alami sebenarnya bagian dari takdir gitu. Nggak bisa kita pisahkan. Apapun itu. Yang harus kita sadari itu, kalau kita udah mulai berpikir ke arah situ, enteng kok sebenarnya. Hidup tuh enteng, ya udah terima aja apapun yang terjadi gitu. Apapun masalahnya, apapun resikonya, ya udah gitu. Jalani itu. Kita nggak bisa menghindari takdir kan gitu. Sama sekali nggak bisa. Ya bahas aja dulu. Gimana rasanya? Ini hari keberapa berarti? Mungkin tanggal 25 ya, kelar ya kayaknya ya. Itu, Gus itu. Harapan dalam bentuk doa boleh dilakukan, tapi disadari bahwa semua dikembalikan kepada Tuhan. Iya. Makanya, tapi ya selaras ya teman-teman ya. Maksudnya kita berdoa, afirmasi pun selaras. Jujur ya, ini tuh sebenarnya terserah mau dilakukan atau enggak. Kalian bisa ngelakuin ntar sebelum tidur itu, tulis afirmasi kalian. Bisa ditaruh di bantal. Nanti tanggal 9 bulan 9 bisa dibuka. Kalau gue nggak nyuruh ya. Itu gue lakuin dan biasanya gue larutin ke sungai. Ada juga yang dibakar, ada juga yang dipendem di tanah gitu, ada juga yang dikubur di tanah, terus ada juga lain-lain sih. Kalau gue pribadi lebih ke hanyutin ke sungai gitu. Ya itu bagian dari doa sebenarnya, tapi ya jangan muluk-muluk ya gitu. Dan gue pun menyadari bahwasanya gue nggak mungkin, gue sadar diri bahwasanya gue itu lagi di fase mana. Gue nggak mungkin meminta sesuatu yang di luar kemampuan gue itu. Jadi gue menyadari gue tuh belum, misalnya nih, gue belum mampu punya mobil Alphard yang bensinnya itu sekali isi 500.000, sejuta gitu kan. Ketika gue dikasih beneran, apakah gue sanggup gitu kan? Enggak. Makanya selarasnya tuh di situ. Pentingnya tuh selaras tuh di situ. Kita tahu kemampuan kita nih gitu. Ya namanya rezeki memang kita tidak akan pernah tahu. Takdir itu kita nggak akan pernah tahu. Tapi setidaknya ketika kita menyelaraskan diri dengan semesta ini, kita akan ngerti kok rambu-rambunya itu, batas-batasnya itu kita tahu. Panen. Ntar ya, kalau belum paham nanti aku jelasin lagi. Kalau bagi yang ini, cuman aku nggak nyuruh ya guys ya. Cuman ini udah aku lakuin beberapa tahun belakangan ini gitu. Tapi ya jangan nanya hasilnya apa gitu. Hasilnya ya gue yang sekarang ini gitu. Kalau lu pikir hasilnya gue udah punya mobil BMW Mercy, rumah yang tingkat 4 gitu ya, belum. Itu karena memang gue soal afirmasi, soal doa gue juga hati-hati. Waalaikumsalam. Memang kita diharuskan untuk berdoa, tapi ya doanya kita juga harus mikir, bukan kayak orang demo ya. Bukan kayak orang demo yang semua dibacain, yang semua keinginan kita diucapkan gitu kan. Ya satu-satu, hidup ini kan harus step by step ya. Nggak mungkin kita tiba-tiba loncat, dari lahir kita loncat langsung jadi anak kuliah, kan nggak mungkin. Ada stepnya, kita harus ngerekak dulu, berjalan dengan tertatih-tatih, terus baru bisa berjalan lancar, berjalan lari, duduk macam-macam. Jadi kita juga harus menyadari hal itu. Jangan mentang-mentang kita disuruh berdoa terus doanya semua diucapkan. Gue nggak ngelarang, nggak. Cuman kalau gue selama ini lebih ke yaitu menyelaraskan diri dengan semesta dulu. Kira-kira pantas ya gue gitu. Doa selayaknya isinya berharap bukan memaksa. Iya. Jadi kayak gini, gue udah lakuin sebenarnya. Mungkin 2 tahun 3 tahun ini. Itu nanti gue bongkar biasanya di bulan 9, tanggal 9 itu. Mungkin beberapa teman di sini juga udah ngelakuin gitu. Kalau gue larutin ke sungai. Itu ada juga yang dibakar, ada juga terserah gitu. Itu tuh kalau kita tidur kan kita kadang-kadang ada di alam bawah sadar ya guys ya. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu nih energi mana yang akan berhasil gitu kan.
ya udah gitu. Udah, jujur aku berbagai cara aku lakuin untuk apa ya, untuk meningkatkan diriku ini gitu dalam berbagai hal gitu. Tapi ya tetap ya, maksudnya kita tahu batas-batasnya, kita kira-kira pantas atau enggak. Tetap aku ada di rambu-rambu itu gitu. Aku belum mimpi lagi. Mungkin masih banyak yang bingung kan yang diomongin apa gitu. Kalau bisa sih 4 elemen semuanya digunakan untuk grounding. Ya jelas. Jelas. Sisan ketawa tuh. Soalnya kalau dia semakin lama di atas semakin bahaya ya guys ya. Makanya gue turunin aja lah dia. Bang Dian. Median. Itu teman-teman. Jadi yang Taicake welcome. Ya kenapa orang yang sering di rumah pasti lebih sering sakit? Itu sebenarnya jawabannya. Karena nggak selaras, nggak seimbang gitu. Karena gini ya, kita pernah bahas ya, kayak cakra kita itu kan punya dari tulang ekor ya sampai ke atas ya kan, dari ke hati, pikiran gitu. Itu memang harus gerak. Itu kita kan sempat bahas ya. Jadi harus aktif gitu loh. Jadi dengan kita olahraga, kita keluar rumah, jalan kaki, itu membuka cakra kita. Kalau cakra kita kebuka itu dengan hal-hal asupan-asupan yang positif, baik itu di pertemanan ataupun berita ataupun, makanya aku tuh orang yang nggak mumpuni untuk menampung energi negatif gitu loh. Aku lebih sadar diri aja gitu loh, karena cakra aku juga kadang rusak gitu loh. Jadi aku kalau ada sesuatu hal yang nggak bisa aku tampung, ya aku nggak akan tampung. Aku anggap angin lalu aja gitu loh. Jadi karena memang buat hidup yang lurus itu kan sama tenang itu kan susah ya teman-teman ya. Makanya untuk kalau udah berada di fase itu, ya aku nggak mau berada di fase yang lama gitu loh. Karena ini lagi bener gitu loh. Jadi bukan berarti kita jangan buat ya kayak tadi yang aku bilang sama Maven, si Feni, jangan biarkan semesta ini menertawakan kita gitu loh. Kita sibuk kocar-kacir sana sini, tapi kita nggak konsen gitu loh sama apa yang kita kejar, sama ibadah kita seperti apa gitu kan. Terus sama kita ngerem diri kita untuk hal-hal seperti apa gitu loh. Kalau kita nggak harus ngobrol ya jangan. Kalau kita nggak harus bereaksi ya jangan. Kalau kita nggak ada di fase orang itu ya jangan gitu. Jadi bukan uji-uji nasib, adu-adu nasib. Kalau kita bisa berada di fase yang terbaik menurut hidup kita, ya kenapa enggak? Kenapa kita harus ngikut di fase orang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Fadika. Gitu. Jadi kayak aku lebih di posisi itu sekarang ya. Ya mungkin semua orang pernah ngalamin fase. Gue dulu orangnya barbar, gue dulu orangnya pemabok, gue dulu orangnya begini. Ada fasenya. Aku nggak menyalahkan gitu loh. Tapi sesadarnya kita sekarang yang berpikir makin kesini dengan pola hidup, dengan pola tingkah laku orang, macam-macam orang. Sekarang dulu mungkin kita masih percaya orang punya 2 muka. Sekarang udah 1000 muka. Dengan kayak gitu aja kita udah susah untuk berkembang gitu loh. Kalau itu pusat energi, Bang. Cakra itu pusat energi. Cakra itu pusat energi. Kalau mau naik lagi pencet aja ya. Kalau yang warna itu ke aura. Kalau cakra itu pusat energi. Kita itu punya 7 pusat energi dalam tubuh kita. Gitu. Kalau kecenderungan warna itu lebih ke aura. Cakra basic 7 ya. Gitu. Pusat energi kita itu ada 7 pusat ya, gue bilang. Listing. Oleh cakra terbuka, semua apa yang terjadi sadar. Kalau cakra kita aktif, lebih sadar. Intinya itu aja, nggak usah aneh-aneh. Itu dulu. Karena kalau kita ngebahas yang lain-lain malah itu. Yang penting kita sadar. Ketika kita punya kesadaran penuh, kita tuh ngerti, kita tuh bisa ngerasain gitu. Oh begini. Tapi sekali lagi bukan buat penilaian dan bukan buat gaya-gayaan. Gitu. Segala sesuatu tuh di-keep aja ya, gitu.
Walaupun kita tahu, di-keep mencoba untuk menahan diri untuk nge-keep gitu. Jangan sampai keluar. Cakra 7 itu apa coba? Di cakra itu yang pertama di atas tulang ekor, di belakang punggung bawah itu, terus perut bawah itu di atas kelamin, perut tengah yang ada pusarnya itu jantung, tenggorokan sini, pertengahan antara alis sama ujung kepala. Itu fungsinya beda-beda ya gitu. Kalau tulang ekor itu lebih ke fisik. Ketika fisik kita lemah, biasanya dia yang bermasalah gitu. Pasti kerasa kok gitu. Kalau yang udah aktif ya itu kerasa. Rasa kepercayaan diri atau apapun itu di perut bawah gitu. Kalau kita nggak percaya diri, coba aktifin itu. Nanti pelan-pelan, sedikit-sedikit nanti akan mulai percaya diri. Perasaan kasih sayang tuh ada di sini, di jantung. Ketika itu mulai aktif dan mulai bersih, rasa sayang kita itu akan lebih besar terhadap siapapun. Bukan cuma kepada manusia atau pasangan atau apa, semua ke makhluk hidup. Jadi kita akan lebih menghargai mereka gitu. Termasuk yang mungkin tidak bergerak gitu, atau yang mungkin tidak terlihat gitu. Dan unjuk kepala, apakah itu yang dinamakan cakra mahkota? Betul. Paling atas cakra mahkota. Habis Google ya Bang Ijal. Dasar cakra plexus ya, atsna tenggorokan iya. Kejujuran artinya di sini ya teman-teman ya. Kalau kita ngerasa kok tenggorokan gue sering bermasalah gitu, berarti kadang-kadang kita ngomongnya nggak jujur. Coba introspeksi itu. Maksudnya coba bener nggak ya gitu. Itu bener sih, kudu sadar kalau nggak ada keplak. Iya, makanya tujuannya tuh untuk lebih berkesadaran. Berkesadaran tuh berarti kan artinya luas. Tenggorokan biasanya di komunikasi, iya komunikasi. Makanya kan ada kejujuran di situ. Iya kan Dewi. Tapi belum selesai. Orang yang yoga diajarin cakra, ya. Sebenarnya ini dasar ya guys ya. Maksudnya itu bukan sesuatu hal yang wow gitu, enggak kok gitu. Ini tuh ya kita biasa aja gitu. Pengetahuan seperti itu tuh biasa aja gitu. Bukan sesuatu yang wow atau yang gimana, enggak. Biasa. Dan makanya perlunya kita belajar kan di situ gitu. Ada yang mau belajar, ada yang belum gitu kan. Sering dibersihkan semakin bagus ya. Salah satunya apa ya, meditasi. Meditasi mungkin pakai singing bowl bisa gitu. Intinya lebih ke kesadaran ya guys. Sebagai seorang manusia tuh kita mau ngapain sih, itu aja sih. Gak usah yang macem-macem bisa ini bisa itu, enggak. Meditasi ayo sering dibersihkan. Oh kalau di dunia nyata sangat aktif dan percaya diri, tapi kalau di sosmed nggak bisa, itu kenapa? Nggak tahu ya. Kok aneh ya, biasanya di sosmed percaya diri, di dunia nyata enggak. Tapi ini kebalikan ya, di dunia nyata percaya diri, di sosmed enggak. Menurutmu kenapa itu? Menurutmu sendiri deh gitu. Apa itu? Asyik belajar. Ya belajar. Menurutmu kenapa itu? Kok ada yang kasus seperti itu? Menurut kalian apa guys? Kok di sosmed malah nggak percaya diri, tapi di realita kehidupan malah percaya diri? Over pede. Kalau pede di sosmed juga harusnya lebih pede dong. Harusnya. Coba kalian jawabnya gimana? Mungkin kalau gue punya jawaban ya. Coba kalian jawabnya gimana tuh? Kalau gue jujur belum ada. Belum ada jawaban gue. Bingung kan? Itu dirinya sendiri aja bingung. Itu mindset kalau sosmed kan dilihat orang random lebih luas cakupannya gitu kali ya. Jadi nggak pede. Saya juga diri juga gue nggak pede. Sebenarnya gini ya teman-teman ya, ini ya, coba deh perhatiin deh. Kenapa di dunia nyata kita lebih percaya diri? Karena di dunia nyata itu orang tahu kita sebenarnya, iya nggak?
Orang itu lebih tahu yang sebenarnya ketika kita di dunia nyata. Apa yang mau ditutupin? Coba. Rumah tahu, misalnya. Wujud aslinya tahu. Sifat sikapnya tahu, lebih banyak tahu, nggak bisa jarang banget yang bisa nutupin gitu. Ya kan? Tapi kalau di sosmed ini kan banyak hal yang bisa kita tutupin sebenarnya gitu. Malahan gitu kan. Dengan segala kekurangan kita gitu loh. Makanya jawabannya ada dalam diri sendiri itu sebenarnya. Gue nggak mau ngelangkah ke situ, tapi jawabannya itu dia tahu sebenarnya. Itu. Coba tuh suruh jawab, kan lama. Keza. Harusnya memang di dunia nyata tuh lebih pede harusnya karena tahu gitu. Sama, gue ketika ketemu sama teman-teman di dunia nyata juga lebih percaya diri, lebih senang ngobrol, lebih senang bercanda gitu, los gitu. Karena tahu sifat sikap kita itu kesehariannya kayak gimana gitu. Tapi kalau di sini kan ya memang terbatas. Gitu. Udah. Karena kita di fase aman, teman-teman. Kalau di dunia nyata itu kita di fase aman. Jadi kita berbuat sama ngobrol karena kita di fase aman. Kalau misalnya di fase sosial media, itu kita di fase kita ngerasa tidak aman gitu. Sugandalo Bude. Terus kalau misalnya ngerasa tidak aman dua-duanya, mungkin kitanya masih apa ya namanya ya, ansos ya. Di beberapa sifat kita itu ada ansosnya gitu. Kunti, jadi kayak gue lebih ngerabanya malah ini nih. Gue lebih ngerabanya lebih kenyamanan aja. Kenyamanan. Gue kalau nyaman berarti ada insecure juga kalau untuk kenyamanan. Insecure apa gitu kan? Kadang kan belum tentu orang berpikir sesuai sama apa yang kita mau dan akhirnya kita nggak enakan. Dan akhirnya takut salah gitu. Jadi insecure-nya banyak, bukan di fisik doang, bahkan di ngobrol juga gitu loh. Gitu loh. Kayaknya dia udah kabur itu, Bang Ijal. Cara berkomunikasi. Iya. Enggak kayaknya belum deh, si Sionya masih di sini kayak. Enggak sih itu apa si ketek-ketek itu. Kayaknya dia nyangkut di akunnya. Oh. Bang Ijal ngetekin ketek. Ada. Coba kalau menurutmu apa? Kalau menurutmu? Kalau aku sih lebih mikir ke situ ya. Memang di dunia nyata kita memang lebih percaya diri sih. Aku pun merasakannya juga gitu. Ngobrol ke knowledge. Ngobrol nah, lepas, bercanda lepas gitu. Berarti kan memang ada insecure kan Kak Ayuna kan. Mungkin Kak Ayuna lebih ke pendidikan kan dan knowledge. Kadang kan orang ngelihat kita tuh nggak dari situ aja gitu. Loh, tapi di dunia nyata kan juga lebih terlihat. Kalau ngomongin masalah kan itu ya. Dia dua-duanya. Padahal kan belum tentu orang ngelihat di entah di sosmed. Kita ngelihat misal kayak Bang Herdi nih. Kan kita nggak ngelihat dia dari pendidikan atau knowledge dia gitu loh. Nggak pede secara pendidikan knowledge. Kirain masih bahas isu ya. Kalau menurutku ya itu tadi. Orang tuh lebih percaya diri ya sebenarnya. Memang bener gitu. Gue bisa bilang enggak ya karena beberapa selebgram juga lebih pede di sosmed sih. Contoh nih. Contoh ya. Nyanyi di TikTok sama nyanyi di Reel misalnya. Lu nyanyi di hajatan sama lu nyanyi di TikTok. Pasti lebih pede di hajatan, iya nggak? Nggak. Seandainya gue memilih. Nggak. Lu nyanyi di TikTok sama lu nyanyi di hajatan saudara lu atau teman lu atau siapalah. Lu lebih pede di mana? Di TikTok. Berarti emang beda-beda ya? Gitu. Beda-beda. Nah iya, aku pun merasakan gitu. Aku ngomong di depan orang-orang secara nyata. Kalau lagi kumpulan nih ya, lagi kumpulan atau lagi panitia, lebih ngobrolnya lebih lepas nih. Ngomong apa aja lebih enak gitu. Kalau di sini mungkin karena penilaian ya, takut dinilai orang gitu ya, mungkin ya. Mungkin lebih ke situ. Oh, gue takut dicap begini, gue takut dinilai begini mungkin ya. Tapi kalau di dunia nyata kan orang-orang sekitar kita udah tahu kita siapa, kita bagaimana. Ini apa sih? Malah iklan ya. Mungkin ya gitu.
Tapi sebenarnya ya harusnya sih enggak ya, karena sosmed ini lah lu nggak kenal gue ini, gue juga nggak kenal lu, harusnya bisa lebih. Lihat deh, ada beberapa podcast tentang selebgram yang lagi viral ya. Gue nggak tahu lagi namanya siapa. Kalau gue lebih Dia- diam kalau ketemu ya. Kalau Bang Yang Ijal gua- itu kalau ketemu diem dia malah. Yang gue banyak tangkep dari mereka itu yang pada viral tuh dibilang sebenarnya gue orangnya introvert katanya. Gue ini nggak seperti yang di sosmed. Di real gue lebih banyak takutnya katanya. Malah gue di sosmed PD gue meningkat. Karena apa? Nggak ada, kan cuma HP ya, gitu kata dia. Jadi gue nggak ngelihat ada manusia. Di sini itu cuma typingan, sama mereka juga nggak tahu itu siapa. Jadi gue makanya lebih pede di sosial media katanya gitu. Kalau di real gue nggak pede gitu loh. Berarti dia nggak bersosialisasi di real. Nah Atau itu kurang? maksud gua. Kan ada Kurang di situ tuh sosialisasi ansos gitu loh. Terus Iya. bisa dibilang ansos ya bisa. Mungkin dari segi ansos tadi kalau kenyamanan mungkin dia insecure, bukan? Karena udah terbiasa hidup di zona yang aman menurut dia, jadi di sosmed pun dia nggak mikir gitu. Dia bisa ngebedain di sosmed ini nggak ada manusia. Dia ngeliatnya gitu. Yang penting bikin konten, bikin aja. Makanya ada yang bikin konten yang di kesadaran-kesadaran tertentu kan dia mungkin dia viral dengan cara apa nih sekarang. Tapi setahun kemudian dia mungkin berubah, dia malah malu sama dirinya yang dulu gitu. Kenapa? Kok gue gini banget ya dulu ya? Tapi itulah yang membuat dia viral gitu. Sekarang dia udah sadar kalau gue tuh harus bergaul juga gitu kan. Jadi memang ada fasenya sih. Kayak lu pede atau enggak. Kalau gue sih nggak ada masalah sih. Cuman kalau harus memilih gitu kan, kayak tadi yang gue bilang, gue emang lebih pede di sosmed gitu. Kalau harus memilih. Tapi kalau enggak, gue dua-duanya aman sebenarnya gitu. Aman aja sih. Iya. Tapi kita tuh, tapi nggak tahu ya, kalau bukan kita ya, gue lebih lepas di real. Bang Ijal gimana? Bang Ijal mungkin yang udah pernah ketemu gue. Menurut lo gue lebih lepas di real atau di sosmed, Bang? Menurut lo? Kalau di real mungkin gue bisa jadi kayak orang gila. Maksudnya orang gila tuh yang lepas gitu. Yang bener-bener ya lepas gitu. Tapi memang kalau gue sebagian teman-teman gue bilang gue pendiam ya. Ya dia kan gue dikomenin sama teman-teman yang udah pernah ketemu gue, kok diem ya, nggak seasik di sosmed ya. Ya mungkin ekspektasinya dia yang berlebihan. Tapi hasilnya gue tuh ya sebenarnya seperti itu. Di real lo lebih lepas, iya makanya. Iya, nggak cuman lepas ngakak, ngomong apa aja enak gitu. Di sini tuh kayak ada norma gitu. Sosmed ini kan ada normanya ya sebenarnya, gitu kan. Ada batasan-batasan yang baik secara aturan yang harus gue taatin, ataupun yang norma itu sendiri. Misal aturan sosmed kan gue dilarang untuk ngomong masalah rasis, masalah politik dan lain-lain, itu harus gue jaga gitu. Tapi kalau di real bisa aja gue menjadi orang yang berbeda gitu. Dan artian gue bahas apa aja oke gitu. Ya karena ya itu tadi, kalau menurut gue malah di sosmed ini malah ada batasan-batasan itu yang mungkin bagian dari norma ya. Norma bukan norma sosmed ini, norma bagi diri kita sendiri gitu. Waalaikumsalam nggak cinta. Lebih ke situ. Kalau ngikutin aturan itu ya iya kan, gue live juga harus ngelihat ada beberapa yang gue harus tahan. Tapi kalau gue nangkepnya bukan dari aturan-aturan itu sih, lebih kayak lo bikin konten atau lo lebih mengeluarkan jati diri lo gitu loh. Kalau gue sih ya biasa aja gitu loh. Dua-duanya sama aja sebenarnya. Cuma harus memilih ya. Karena ketika gue di real, gue nggak bisa sok ganteng gitu kan. Tapi gue di sosmed gue malah keluar gitu sok kegantengannya gitu loh. Lebih gue nangkepnya malah ke situ gitu loh. Karena kalau di real kan gue ngapain sok ganteng, nggak ada yang gue jual di sini. Kalau di sosmed kan gue ngejual tampang gue, ngejual kebiasaan gue. Iya, gue ngelihat itu lebih bukan dari aturan-aturan. Lu harus ngobrol, iya nggak boleh ngomongin berbau dengan sara, politik atau ngomongin kelamin atau gimana gitu kan, nanti ke band. Gue ngelihatnya bukan itu. Gue lebih kayak gue sok ganteng. Kalau di real kan gue nggak bisa gitu loh. Kalau di sosmed posting gitu loh, ganteng banget nih gue gitu.
Makanya mereka yang gila-gila itu kan, yang bikin konten yang tiba-tiba berdandan perempuan, tiba-tiba ngelawak, ngelucu, padahal asli pendiam kayak Sule deh. Kayak Sule kan kalau di TV kan kalian lihat dia lebih pendiam kan. Kalian kalau tahu Sule nih, kalau dia pernah ngomong di podcast atau dimanapun, itu kan dia di real malah pendiam loh orangnya, gitu loh. Di real dia nggak lepas. Tapi ketika di kamera dia jadi pelawak, all out, energinya semuanya keluar. Gue ngelihat itu dari segi itu gitu loh. Ya maksudnya ya benar, petarung yang baik, orang itu akan menjadi seseorang yang berbeda. Petarung yang baik itu adalah dia orang yang berbeda di dunia nyata. Jadi gue pernah dengar kata-kata itu dari Khabib ya. Bukan Rotang gitu. Rotang itu atlet Muay Thai dari Thailand. Dia juara dunia Muay Thai. Rotang itu aslinya di real itu di dunia nyata, kalau nggak di atas ring ya, dia itu humoris, penyayang, kalem, lembut gitu. Tapi ketika di atas ring dia menjadi orang berbeda gitu. Jadi kayak beringas. Ya mungkin itu kita ini nganggap sosmed itu kayak ring kita nih, ya kan? Sosmed ini mungkin kayak ring kita gitu loh, ajangnya kita gitu loh. Tapi mungkin bisa jadi kita menjadi orang yang berbeda ketika di dunia nyata gitu. Ya makanya kayak dulu Lunar bilang kan, lu kayaknya sama aja deh gitu kan. Tapi kenyataannya kan enggak. Gue di luar malah lebih sibuk ngurusin hal-hal yang lebih penting dan kerjaan. Jadi gue lebih banyak diemnya gitu loh. Bukan berarti gue nggak bisa ngobrol, enggak. Tapi ada hal yang lebih prioritas gitu kan. Bilang gue suka bercanda ketawa gini, tapi di real gue belum tentu bisa seperti itu. Karena apa? Kalau sesuatu yang nggak harus gue respon, kadang gue lebih diem. Gue cuma senyum gitu kan. Bahkan pernah gue bilang kan, gue pengen ngopi-ngopi aja, nongkrong nih sama ada keramaian 7 orang temen gue. Kita nongkrong yuk. Gue bener-bener gue bilang kadang-kadang, bisa nggak sih gue lagi menikmati suasana aja, kalian ngobrol-ngobrol aja, gue bilang. Gue pengen ngopi, pengen lihat yang hijau-hijau gitu kan. Ada gue, jadi kayak dipikirnya sama di sosmed, ya enggak, belum tentu bisa. Kalau live ini kan memang ya udah kan, memang kita yang bentuk gitu, memang harus ngobrol gitu kan, sharing gitu kan. Tapi kalau dituntut di real kan belum tentu gitu loh. Maksudnya ya gue bertarung dengan sosmed ini. Gue harus ngobrol, gue harus berinteraksi, gue harus berteman. Tapi ya sesuai dengan kemampuan gue aja. Kalau gue lagi sibuk ya gue nggak mau memaksakan gitu loh. Kadang kan orang ada jiwa-jiwa, oh gue minta gift gitu, contoh gitu. Kalau gue sih nggak, biasa aja gitu. Nah saya juga gitu, kalau rumah bisa jadi orang yang beda banget ya. Biasa aja, maksudnya gue juga ngobrol sama lu juga biasa aja kan. Maksudnya kalau kita di WA kan kita nggak lagi live tuh, biasa aja kan ngobrol kita, nggak yang gimana. Lepas gitu kan. Lu kan bisa bilang kerjaan lu lagi ngelakuin kerjaan apa, lu sharing sama gue lepas. Mungkin posisi itunya berbeda nih. Kalau di live kan lu nggak mungkin ngomongin kerjaan lu gitu kan. Tapi kalau di WA kan lu, gua kerjaan gue ini nih, gini, ekspresi lu keluar gitu loh. Tapi gimana ya Nick ya, gue rada kayaknya kurang percaya deh gini. Tapi di live kan lu nggak ngomong kayak gitu. Iya, ya itu gue bisa maksudnya gini ya. Gue tuh kadang-kadang harus ngerti ya kita ini. Jadi kayak mana yang harus diomongin, mana yang enggak gitu. Kayak keep gitu, kayak kontrol gitu loh. Nggak semua orang tuh harus tahu gitu. Kan kalau di sosmed ini kan semua orang kan bukan semua orang ya, banyak orang yang denger gitu kan. Kadang-kadang kita gini ya teman-teman ya, kita tuh kadang-kadang ketika interaksi di sosmed ini kadang-kadang ngapain sih nih orang ngomong yang nggak penting misalnya gitu kan, atau ngomongin pribadinya dia ke orang banyak. Nah penangkapannya kan bisa berbeda kan gitu. Itu yang gue nggak mau gitu. Gue ngomong itu sebenarnya juga cuman sekedar ngobrol biasa aja, kayak kita nongkrong di warung kopi gitu. Cuman kalau di sosmed ini kan nggak bisa gitu loh. Gue ngobrol seperti itu iya kalau orang yang nangkepnya bener ke arah situ. Kalau enggak, malah dia bilang, malah bisa-bisa dia berpikir nih orang lagi ini ya, lagi show off ya gitu kan. Orang lagi pamer ya. Takutnya seperti itu sih gue, karena penangkapan orang berbeda gitu. Iya, makanya kalau sosmed itu makanya ada muncul niche kan.
niche gitu. Jadi ketika lu udah berbuat itu yang FYP itu terus gitu loh. Makanya gue bikin konten yang belakang ini kan selalu video-video gue tapi ada kata-kata quotes kan gitu loh. Itu berasal dari berbagai sumber, kalau nggak dari isi pikiran gue sendiri gitu loh. Nah, makanya supaya kita nggak lepas dari niche itu, makanya ketika ada lu suka sesuatu dan berpikir kayak orang, makanya konten yang nggak FYP itu kadang-kadang konten yang random kan. Maksudnya habis tutorial make up lu ngelawak, habis ngelawak lu tiba-tiba ngomongin politik, ya gimana mau niche-nya kebaca gitu kan, algoritmanya kebaca. Nah sebenarnya pun kita diatur lu mau jadi pribadi yang seperti apa di sosmed pun ngatur sebenarnya biar lu FYP. Makanya ketika ada konten gila-gilaan aja terus gitu loh, biar naik terus karena niche-nya itu. Nah gitu sih, jadi kayak sebenarnya nggak ada masalah, semuanya ada pasarnya kok, nggak ada salah nggak ada bener. Lu ngelawak pun kalau ada kok yang nonton gitu loh. Cuma kalau lu mau konsisten ya pasti akan FYP karena algoritma lu udah kebaca sama TikTok niche-nya ini gitu loh. Niche-nya quotes, niche-nya ngelawak. Dari penonton 200 meningkat 500, ya kan gitu yang gue bentuk gitu. Kalau di feed gue ya, baik itu di TikTok maupun di IG gitu loh. Jadi kalau nggak ada makanya orang bilang kan bikin aja dulu, nanti juga pasti ada yang suka kok gitu kan. Nanti juga ada penontonnya sendiri kok gitu. Tapi kadang kita terhambat itu, kenapa lu nggak bikin konten? Makanya gue kesel kan, apalagi orang-orang yang di entertain gitu. Misalnya handphonenya udah bagus, udah handphone 16 Pro Max cerita gitu, terus tiba-tiba ngomong sama gue nggak bisa ngonten gini-gini. Ya permasalahannya apa sebenarnya? Ya ketakutan itu, terlalu memikirkan. Padahal sebenarnya apa yang lu bikin tuh pasti ada aja yang nonton sebenarnya. Cuma kitanya insecure. Ntar orang nilai gue sok pinter, ntar nilai gue sok ganteng, ntar orang menilai gue sok lucu. Padahal ada aja yang suka loh. Padahal menurut kita garing nih, dia ngelawak. Tapi belum tentu menurut orang di luar sana tuh garing. Ada juga kok yang bilang lucu gitu loh. Gitu aja sih sebenarnya. Kalau buat teman-teman mau belajar PD di sosmed, intinya penontonnya pasti ada. Bikin aja. Belum bisa ngedit ya bisa belajar dari YouTube tutorial atau TikTok, ya kan? Buat yang tadi mau belajar PD atau segala macam, gak usah mikirin dulu aja. Tapi kalau emang niatnya nyari duit di sosmed ya, tapi kalau nggak ada ya udah nikmatin aja kehidupan yang sekarang. Bersyukur aja dengan pekerjaan sekarang. Kalau nggak harus bersosmed ya nggak usah, gitu aja, kembali ke diri masing-masing. Tapi kalau ngobrol sama aku ya, aku kasih tahu ya kayak gitu. Sebut YouTubers boleh di sini. Boleh lah. Nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Tapi itu kan gue tulisannya gue kasih itu. Nggak, lu nyebut, lu ngomong. Oh. Ngomong aplikasi. Itu poinnya ngomong sesuatu, ngomongin itu sebenarnya nggak boleh. Iya. Intinya posting aja, nggak penting penilaian. Bener, aku selalu ngasih. Aku kan pernah mendidik orang untuk ini ya, bukannya sombong ya. Aku pernah untuk belajar ngedit. Aku pernah diundang ke sekolah untuk belajar ngedit pakai suatu aplikasi, oke nggak aku sebutin. Terus aku bener-bener yang kayak anak zaman sekarang kan kesulitan mereka tuh handphone nggak mumpunin atau nggak bisa ngedit. Nah aku diundang tuh ngedit. Ya aku ajarin, kalau lu udah bisa ngedit, nggak usah mikirin handphone lu apa, bikin aja gitu loh. Apa kesukaan lu? Ketika kesukaan lu terbaca dari hal yang paling lu suka dulu sampai yang nggak disuka. Yang ketika yang nggak disuka ternyata naik, mau nggak mau lu harus ngelakuin yang nggak disuka itu. Misal lu orangnya di real soft spoken, tapi ternyata di sosmed lu naik ketika lu mengomentarin berita-berita. Contoh, menurut gue sih begini. Berokok boleh bro, kalau dinyalain 18 plusnya boleh. Terus ketika itu yang naik, ya mau nggak mau kan, kalau lu mau viral dan mau nyari duit di sosmed, ya mau nggak mau kan, gitu loh, kembali ke diri masing-masing. Tapi kalau lu nggak mau melakukan itu juga nggak apa-apa. Kalau lu udah bersyukur dengan keadaan lu yang sekarang, mungkin kerja di real ya kan, nggak harus bikin konten, ya silakan, gitu aja sih. Tapi kalau lu gatel pengen bikin konten, ya itu kesalahan lu apa? Ya terlalu memikirkan konsep. Hidup lu ngekonsep banget gitu loh, dikit-dikit konsepin, tapi nggak ada yang kebentuk satupun, nggak ada yang kebikin satupun. Itu kalau sharing sama aku mengenai sosial media begitu. Itu juga aku sampaikan ke anak-anak didik aku di latihan seni laku ya kan. Kalau kalian memang cita-cita jadi aktor, tapi seandainya dunia sekarang lagi sosmed, aktifin sosmed. Apapun bikin, aku bilang gitu. Kalian masih muda gitu loh, atau kalian masih sehat, handphone masih bagus. Sayang tuh handphone dibeli puluhan juta, tapi niat kontennya kagak kesampaian terus.
ntar nggak enak, ntar posting hapus, ya kan? Waalaikumsalam. Makasih Kak Yuna. Kadang kan gitu, habis diposting nih mikirin, Masih Kak Yuna. kayaknya malu nih gitu kan. Aduh, ngapain sih gue upload ini? Hapus lagi, ya kan? Hapus lagi, ya gimana mau FYP, gimana mau viral gitu kan? Kita nggak tahu yang naik itu bakalan yang seperti apa. Mau yang bener, ya kalau yang bener ya udah nyampein konten kesehatan, nyampein konten kata-kata mutiara apa. Ternyata nggak naik nih. Anggaplah kalian udah bikin tuh percobaan 30 video, nggak ada yang naik, ganti konsep, ngelawak gitu loh. Orang itu ngelawak kok gua nggak bisa ya, berarti belajar. Ya kalau mau niat konten ya seperti itu teman-teman. Nggak ada kata nggak bisa. Dan anggap aja netizen tuh nggak ada. Lu posting aja gitu loh intinya. Kan mereka cuma bisa typing. Emang mereka menghakimi hidup kita? Enggak juga. Rezeki dari mereka belum tentu juga. Jualan tanpa karkun, cara amannya gimana tuh? Hah? Karkun apa sih? Keranjang kuning. Cara amannya gimana ya? Jualan tanpa keranjang kuning, cara amannya gimana? Jangan liatin brand. Jangan liatin brand kalau jelas-jelas itu KW. Itu salah satunya ya. Misalnya merek tertentu ya, itu dipampang gitu. Paling nggak ditutupin atau dijauhin. Ditutupin sih kalau sekarang. Karena sekarang lebih sensitif ya guys ya. Sekarang lebih sensitif. Ada keranjang kuningnya pun juga nggak aman kalau ngeliatin brand yang jelas-jelas mirror atau KW ya itu. Perangkap sosial media. Tapi yang harus dasarnya, ilmu dasarnya itu harus kita tahu. Pertama, jangan ganti-ganti nama. Itu. Jangan ganti-ganti nama. Kalau VT kita udah pernah naik, jangan pernah ganti-ganti nama. Jangan pernah ngehapus VT, di hidden aja. Itu dasar-dasarnya itu harus tahu kita. Gonta ganti nama private akun itu juga sedikit banyak mempengaruhi. Jangan live 2 akun. Live 2 akun dengan on cam ya. Ya. Oke. Iya, sebenarnya nggak usah diambil pusing. Maksudnya ya udah itu, orang suka juga nggak apa-apa, orang nggak suka juga nggak apa-apa, karena kita nggak bisa ngatur orang segitu banyak. Kalau untuk live, suka gitu. Kalau untuk live teman-teman ya, harus konsisten jam, ya kan? Harus konsisten juga topiknya apa, gitu. Terus harus dengan kayak gini nih, bener-bener siap live. Nggak yang gerak sana gerak sini, maju sana maju sini, lagi di jalan, lagi di apa. Itu algoritma ngebacanya itu nggak bagus gitu loh. Kalau memang terbiasa live sambil jalan kaki, live jalan kaki aja terus konsepnya, gitu. Kalau live gini aja terus. Pokoknya dalam sehari itu kalau kalian bisa konsisten jamnya itu lebih bagus. Tapi kalau nggak, minimal seharinya tetap hidup live-nya. Gitu. Misalnya kayak kita bilang jam 8 pagi harus live, ternyata gue jam 9, jam 10 baru bisa. Nggak apa-apa, yang penting hidup. Gitu. Hidup live-nya. Terus konsep live-nya seperti apa gitu loh. Mau itu rame penonton mau enggak, hajar terus kayak inilah ngebuktiinnya kan dari sepi ya kan. Tapi lama-lama naik turun nggak apa-apa, naik turun kadang naik kadang turun nggak apa-apa, yang penting konsisten gitu loh. Pembalasannya nanti seperti apa itu urusan nanti aja, yang penting konsisten aja dulu. Nanti dapat endorse kek, yang penting rame aja dulu gitu. Karena orang kan nggak mood live kan karena nggak ada yang nonton gitu. Ya kalian konsepnya apa dulu, interaksinya gimana dulu gitu kan. Endorse tuh nggak harus dapat dari kita live kok guys. Dari VT aja kita bisa dapat endorse. Serius. Halo Kak Eris, thank you. Jadi Bang Hade, semua orang itu ada. Semua tuh orang bisa dapat dua-duanya. Dia di live bagus, di produk juga bagus. Tapi juga ada akun orang yang view VT-nya bagus, tapi di live dia nggak bagus gitu. View-nya ada juga. Jadi nggak bisa dibandingin tuh live-nya bagus atau video VT-nya bagus, nggak. Ada juga kok yang followersnya dikit, tapi ketika di live malah rame. gue aja masih kebingungan mau fokus kemana gitu, mau fokus nge-gym atau fokus apa, gue masih bingung. Makanya VT-VT gue random, sangat-sangat random. Tapi
karena gue nggak pernah ganti-ganti nama ya mungkin ya. Tapi memang ada fase gue dulu Fitri rame terus gue tiba-tiba ganti nama. Ganti nama tuh turun guys, beneran turun asli. Viewersnya cuman 400 mentok, 400-500 mentok itu dulu ya. Tapi gini, Gitu. Dam, gue kemarin live sambil nge-gym. Iya, gue awal live kalau belum konsisten, gue rame. Gue penonton gue 2.000-3.000 awalnya. Tapi ketika jam gue dan konsep gue berubah dikit nih, lama-lama anjlok. Gitu. Di awal memang rame, apalagi akun baru teman-teman. Akun baru itu pasti dipromosiin sama TikTok. Gitu. Terus tapi kalau lu udah rame kayak konsep lu sekarang, berarti lu konsepnya kayak gitu terus. Gitu. Jadi nggak jangan lu ganti kalau lu udah ngerasa rame nih ya. Nah, salahnya gue dulu ketika gue live itu, gue sambil jalan, sambil di mobil, sambil di mana gitu kan. Tapi timbang kemudian gue live di rumah, terus gue nyanyi, ternyata sepi, ya algoritmanya ngacak gitu. Nah, sebenarnya gue kalau mau live tuh di rumah aja, di luar aja di saat itu. Kalau emang mau nyari penonton seperti itu. Tapi kalau lu ganti konsep dikit nih, orang bosan, gitu. Lah, kok live-nya bukan gym lagi? Oh, kok live-nya juga mukbang sekarang? Kok live-nya orang akan nempel sesuai apa yang mereka mau? Mungkin yang masuk ke room ini kan karena memang concern dengan sharing kan, mendengarkan cerita, sharing gitu. Akhirnya masuk ke room ini. Coba kalau orang yang di sini nyarinya lawakan atau nyarinya sesuatu yang lucu, nggak akan masuk room ini. Boring gue katanya. Ngobrol apa sih? Gitu loh. Akhirnya sepi, ya kan? Fit itu nggak harus live kan, nggak harus. Tapi itu bisa terkoneksi ya, gitu. Bisa terkoneksi. Fit, alhamdulillah ya kalau aku kemarin sempat nyoba live kan, setelah sekian tahun nggak live. Aku buka room ya, maksudnya buka room sendiri. Agustus tahun lalu, terus kemarin aku live lagi, iseng nyoba buka room. Itu viewersnya masih segitu kok, masih di angka 80. Mungkin ada beberapa yang kemarin masuk kan. Nggak anjlok-anjlok banget gitu loh. Makanya abis itu mikir lagi nih gue mau apa nih ya? Kayaknya mau nge-gym ya gitu. Kayaknya sih gue mau konsen ke gym gitu loh. Kalau gue buka room kayaknya mau konsen ke situ aja deh gitu. Makanya gue sangat berhati-hati nih untuk buka room lagi gitu. Karena sebenarnya VT gue naik ya karena itu sebenarnya. VT gue naik tuh karena dulunya konsen ke olahraga sih gitu. Tapi habis itu ganti nama, anjlok, nama gue puter-puter seminggu bisa ganti kan, seminggu ganti, walah kacau. Habis itu beberapa saat butuh waktu lama guys, serius butuh waktu lama untuk naikin lagi. Jadi memang ya harus butuh konsistennya tadi, harus tahu dasar-dasarnya dulu gitu. Produk home living belum tahu, aku belum. Sebenarnya ada beberapa. Adam, lo mau nanya? Beberapa. Ada satu endorse sebenarnya. Pencet aja Adam. Suplemen ya gitu, suplemen untuk vitamin. Ngobrol di atas ini. Belum ini aku. Kayaknya Kasih Jo ya. iya Bang Yoyo. Harian nggak follow. Kok Bang Zoya? Oh iya, Yoyo masih. Kalau bisa sampai sahur live-nya biar nggak gabung lagi. Emang puasa ya. Hadian gue follow lo barusan. Oke, ntar gue follow back Bang. Ntar gue follow back. Semua gue follow back sih. Asal akunnya jelas ya. Kalau yang kosong-kosong itu gue diemin aja. Adam itu temen di real gua juga, entertain. Oh ya. Kolaborasi live gini lebih oke. Sebenarnya ini Kak sangat membantu kalau kolaborasi ya dua ya. Maksudnya dari segi viewers gue ngikut Nick, begitu sebaliknya viewersnya ngikut gue gitu. Tapi pas kemarin gue live itu enggak guys, justru orang-orang baru gitu, orang-orang baru masuk yang apa ya, yang porsinya tuh banyak orang baru dibandingin temen gue sendiri gitu. Karena udah lama mungkin nggak live ya, jadi bersih ya, akunnya tuh bersih gitu loh, jadi kayak iya, belum terkontaminasi dalam hal apapun, makanya banyak teman-teman yang baru masuk, banyak yang follow masuk. 30 gue live setengah jam ya, 32 menit mungkin ya, gue dapat 30 followers baru. Sekarang tuh banyak kolaborasi. Iya, karena keuntungnya itu tadi, followers gue masuk, followers ini masuk kan gitu.
Keuntungannya sebenarnya di situ. Tapi beda lagi kalau jualan ya, gitu. Jualan tuh tetap, karena pengalaman gue ya guys ya, gue dulu kan jualan ya. Gue dulu tuh jualan sepatu, gitu. Gue dulu jualan sepatu jam tangan gitu kan. Itu awalnya, jujur ya, awalnya gue pakai promo. Awalnya gue bikin VT, gue promoin nih. VT-nya gue promoin, live-nya gue pakai portal gitu. Itu seminggu. Gue seminggu tuh harus modal itu dulu. Modal promo VT sama modal promo live gitu, portal. Alhamdulillah 2 minggu naik. 2 minggu naik sampai bertahan sampai bertahun-tahun, viewersnya lumayan, jarang banget di bawah 150 ya setelah sekian tahun gitu kan. Tapi memang kita harus modal kadang-kadang. Kalau promo boncos nggak ya, jangan tiap hari, lah makanya nanti ketika kita udah itu algoritma udah kebaca, pasti kan FYP terus, entah VT-nya entah live-nya FYP terus, tapi awal-awal modal gitu. Tapi ada juga yang bilang dengan promo itu nggak ngaruh apa-apa, bahkan nanti bisa turun. Kalau pengalaman gue nggak, pengalaman gue itu sangat membantu. Pengalaman gue itu sangat membantu. Tapi live-nya harus konsisten ya guys ya. Gue dulu sampai jam 2 gitu, mulai dari jam setengah 8 malam, setengah 9 malam sampai jam 2, setengah 3 gitu, tiap hari dulu tiap hari begitu. Tapi ya alhamdulillah ya ada hasilnya gitu dari jualan itu. Gak ngaruh di aku stop promo langsung diopet. Makanya itu akunmu awalnya langsung buat jualan atau buat main-main dulu gitu. Akunnya itu begitu punya akun langsung buat jualan atau buat main-main dulu nih, itu beda loh, beda. Aku dulu langsung buat jualan. Bang Iza udah sampai condet? Udah. Ya kalau udah kelarin aja gak apa-apa. Oke, main-main dulu lah, beda kak. Main-main dulu kan, komal-komal dulu, nyanyi dulu, ya itu butuh perjuangan yang lebih. Mendingan punya bikin akun baru, konsen buat selling gitu. Gak ada komal, tapi 1-2 bulan main-main dulu. Beda, tetap beda. Kalau langsung nanti lah ya, jualan tuh beda itu. Nanti lah ya kita bahas persosmedan lagi. Makin panjang, pertanyaan makin melebar soalnya. Iya, waalaikumsalam Mbak Minar. Nanti punya waktu khusus, nanti Kak Sherisna naik aja ya. Kita bahas itu lagi besok ya. Besok pagi. Ngaruh gak? Ntar kita bahas lagi ya. Ada beberapa teman yang udah nanya sebenarnya, Bang gimana sih cara naikin VT gini nih. Kalau aku tidak menyarankan untuk promo ya. Kalau cuma VT buat main-main ya, itu nggak ngapain gitu. Tapi kalau buat jualan, jam berapa? Aku arahin ke situ. 10 lah, 10. Besok jam 10-an ya, soalnya 10-an. itu. Atau jam 9 kalau bisa ya, ntar jam 9 udah live lah pasti. Lu kalau mau jam 9 live dulu nggak apa-apa nih. Terus sama Boleh. Teris naik, ntar gue nyusul kalau gue udah di rumah. Ya udah ya teman-teman ya. Udah sampai condet dia? Udah. Ya udah, lu temuin. Thank you ya teman-teman semua yang udah bergabung ya. Ntar kita berjumpa. Oke. Makasih atas waktunya, typingannya. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Oke, thank you teman-teman ya dengan segala bentuk supportnya. Besok kita sambung lagi deh. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.